Ya baik, tadi adalah sisi dari profil narasumber. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak aruf. Lakukan apa yang kita bisa sekarang untuk mengukir gemilangnya masa depan. Untuk mempersingkat waktu, tema e-kongres hari ini adalah Kongres Kongkong Beres-Beres bersama Patelki untuk meningkatkan edukasi mahasiswa TLM yang profesional, unggul, dan berkarakter. Menurut Bapak Aryo, edukasi apa yang tepat untuk mahasiswa TLM untuk menjadi ATLM yang profesional, unggul, dan berkarakter? Menurut Bapak, edukasi seperti apa sih, Pak? Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, dimanapun berada. Ya, baik teman-teman, sebelum saya memulai, saya ingin meluruskan kembali tentang penyebutan terkait dengan posisi saya sebagai Ketua DPW Patelki DKI Jakarta. Jadi bukan Ketua Umum. Karena kalau ketua umum itu di Patelki hanya satu di DPP, yaitu Bapak Enes Widada. Jadi untuk DPW itu ketua, ya sebutannya ketua, jadi tidak ada umum. Nanti untuk dikoreksi kembali. Nah, terkait dengan edukasi apa saja sih sebenarnya yang tepat untuk teman-teman mahasiswa? Yang pertama adalah yang pasti terkait dengan teknologi laboratorium. Jadi teknik-teknik pengerjaan laboratorium itu seperti apa? Kemudian bagaimana manajemen mutu laboratorium? Kemudian bagaimana terkait dengan quality control dan juga terkait dengan update teknologi yang sudah berlangsung saat ini, tapi teknologi yang berhubungan dengan laboratorium. Kemudian di luar itu perlu ada pelatihan-pelatihan seperti pelatihan kepemimpinan. Karena tidak hanya pemimpin saya yang perlu dilatih kepemimpinan, tapi kita semua supaya pola pikir kita itu dapat terarah dan teratur. Kemudian terkait selain itu juga keterampilan untuk berorganisasi itu juga penting. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kembali lagi ke moderator. Ya baik. Terus Pak, kriteria untuk menjadi ATLM yang profesional, unggul, dan berkarakter di zaman milenial sekarang nih Pak, itu gimana sih Pak? Ya, oke. Kriteria yang berkarakter ya, yang pasti teman-teman kalau di milenial zaman sekarang itu harus bisa menyesuaikan diri. Pertama itu, karena kenapa kalau kita lihat teman-teman di zaman milenial ini memang sangat bagus sekali dari sisi segi teknologi, ya kan? Segi teknologi, namun dari sisi pengaplikasiannya teman-teman lebih lekat dengan teknologi tapi tidak lekat dengan hubungan kemasyarakatan kalau saya lihat. Nah, ini yang perlu kita sama-sama untuk pelajari bersama bahwa perlu adanya hubungan kemanusiaan. Jadi ini teman-teman bisa belajar dengan orang tua teman-teman terkait dengan bagaimana kita menghargai orang tua, bagaimana kita menghargai orang lain, kemudian bagaimana kita memposisikan di tempat kita yang baru, di tempat yang baru. Dan juga yang kedua itu adalah bagaimana teman-teman bisa menyesuaikan di tempat yang baru. Itu yang perlu, karena apa? Kalau kita tidak bisa menyesuaikan di tempat yang baru, maka kita akan kesulitan sendiri. Dan kita harus ada rasa keingintahuan. Tapi saya yakin kalau teman-teman milenial ini rasa ingin tahunya sangat lebih daripada angkatan-angkatan sebelumnya kalau saya lihat. Jadi kenapa rasa ingin tahu ini perlu diterapkan nanti di dunia kerja? Karena teman-teman misalnya
di tempat yang baru, teman-teman harus mengenal di mana letak telepon, di mana letak emergensi, di mana letak pintu darurat dan sebagainya supaya teman-teman juga dapat memahami lingkungan sekitar sehingga jika terjadi sesuatu teman-teman tetap terasa aman. Kemudian yang kedua, tetap mengikuti kompetensi yang ada. Ya, jadi salah satunya kenapa ada mungkin teman-teman merasakan ada uji kompetensi. Uji kompetensi ini adalah untuk mengukur seberapa bagusnya kompetensi kita sebagai calon TLM nantinya. Kenapa? Di mana uji kompetensi ini kan sifatnya nasional. Jadi semua sekolahan, semua universitas perguruan tinggi yang ada itu apa namanya lulusannya diuji dengan uji kompetensi dengan standar nasional sehingga perguruan tinggi berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan teman-teman supaya benar-benar berkualitas. Kalau tidak ada uji kompetensi, maka akan muncul universitas-universitas perguruan tinggi yang hanya sekedar ingin meluluskan, tapi tidak berpikir ke arah bagaimana kualitasnya. Yang penting lulus, menerima mahasiswa baru seperti itu. Sehingga supaya ini semua terlatih. Kemudian sebagai TLM milenial nantinya harus selalu mengembangkan ilmu. Karena apa? Teknologi laboratorium medik terkait dengan kesehatan ini sangat berkembang sekali. Teman-teman sudah mengetahui bahwa di mana teknologi di luar itu sudah sangat maju terkait dengan robotik, komputerisasi itu sudah sangat maju. Seperti pengambilan darah sudah ada yang pakai teknologi robot, tapi apakah itu akan menggantikan kita? Nah, itu kita bisa lihat apakah kita kompeten atau tidak. Kemudian saat ini juga di Indonesia sudah mulai masuk nih karena pada pandemik ini salah satu rumah sakit BUMN itu menggunakan robot untuk melayani pasien karena supaya tidak ada kontak. Nah, ini sudah mulai ada. Nah, ini hal-hal seperti ini. Kemudian kemampuan yang perlu kita tekankan adalah terkait dengan pemahaman kewenangan, di mana masing-masing profesi kesehatan itu mempunyai kewenangannya masing-masing. Ada garis batasnya, di mana kewenangan kita, di mana kita tidak boleh. Di situ tertuang dalam etika profesi supaya teman-teman aman dan tidak melanggar kode etiknya. Itu mungkin sekedar informasi dari saya. Terima kasih. Suaranya Mbak di open. Masih di mute itu kayaknya. Ya. Kemudian ada pertanyaan dari pertanyaan COVID-19 akan berpengaruh kepada janin atau bayinya. Oke. Baik. Ini pertanyaan dari teman-teman himpunan Siap. Oke, baik. Baik, teman-teman, terima kasih pertanyaannya terkait tentang apakah ibu hamil yang terkena COVID bayinya terinfeksi atau tidak gitu ya. Nah, oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya ingin bertanya nih, di sini ada yang dari yang stikes kesosi? Ada ya? Nah, saya ingin bertanya bahwa terkait dengan stikes kesosi, ini jurusan TLM atau jurusan kebidanan sebelumnya? Kalau untuk itu ada jurusan TLM sama jurusan keperawatan. Ya, boleh kembali di mute nggak apa-apa. Jadi
pastinya teman-teman ini adalah jurusan TLM ya. Jurusan TLM itu mempelajari apa sih? Tentang teknologi laboratorium medik. Artinya teknis dalam ya kan apa ya disebutkan bahwa ada kewenangan klinis dan kewenangan teknis, dan di kewenangan kita adalah kewenangan di teknis ya. Nah, namun apa namanya, ini merupakan pertanyaan yang saya coba diskusikan dengan klinisi, yaitu dengan Dr. Objin kemarin sempat saya diskusikan, sempat memang saya berdiskusi terkait dengan itu. Memang ada beberapa report di dunia yang menemukan apa namanya, swab bayi positif memang, tapi N-nya masih sedikit, jadi belum banyak. Jadi ini perlu adanya pembuktian dengan penelitian. Jadi belum bisa dipastikan. Termasuk di Indonesia juga ingin ada rumah sakit yang ingin membuktikan. Dan penularannya ini bisa jadi intrauterin, harusnya dari plasenta atau tali pusar ya, teman-teman semuanya. Nah, tapi ini tidak bisa kita langsung adjust bahwa oke, benar, berarti ini terinfeksi. Tapi kita harus buktikan dengan penelitian. Nah, penelitian ini memang alangkah baiknya dilaksanakan oleh klinisi ya. Nah, jika penelitian ini modelnya misalnya kita harus lihat jika di dalam swabnya itu yang kita teliti adalah yang bayi baru lahir 1 hari 2 hari, itu yang kita teliti. Kalau misalnya ternyata yang kita ambil adalah setelah beberapa hari, itu bisa bias antara apakah dia terinfeksi dari dari transplasenta atau terinfeksinya adalah karena kontak dengan ibunya. Jadi ada beberapa hal-hal yang perlu mendasari itu. Namun ini memang kembali lagi bahwa ini adalah kewenangan dari kewenangan klinis. Jadi saya harapkan adalah kembali lagi ke kita sebagai mahasiswa TLM itu lebih fokus mempelajari ke tekniknya, jangan fokus ke klinisnya. Seperti halnya kalau misalnya kita pengen, gampangannya adalah kita pengen makan bakso, masak bakso. Apakah kita mau masak bakso nanyanya sama tukang soto? Kan nggak mungkin. Tapi nanya resepnya sama tukang bakso, kan gitu. Jadi harus sesuai dengan klinisnya, dan teman-teman saya harapkan kita mempelajarinya adalah lebih ke teknis. Memang saya lihat ya bahwa ini lebih melebar ya ke kewenangan kita, bahwa tidak hanya di angkatan teman-teman saja, tapi di angkatan saya zaman-zaman dulu itu kita selalu lebih pola pikirnya adalah masuk ke klinis. Dilihat dari apa? Dilihat dari kita mengerjakan karya ilmiah. Mungkin teman-teman yang sudah mengerjakan karya ilmiah, apakah teman-teman menyadari bahwa karya ilmiah yang teman-teman kerjakan itu lebih berbau ke klinisnya? Contohnya saya dulu penelitiannya adalah pemeriksaan jumlah leukosit pada pria peminum alkohol. Memang sih di situ ada prosedur teknologi laboratoriumnya mengerjakan leukosit, tapi jauh ke intinya adalah justru lebih ke klinis bahwa apa yang terjadi oleh pria peminum alkohol itu, kan seperti itu. Nah, seharusnya kita sebagai mahasiswa teknologi laboratorium medik lebih ke teknisnya. Misalnya, contoh paling mudah adalah misalnya pemeriksaan analisa sperma. Pemeriksaan analisa sperma harus diperiksa dalam waktu 2 jam misalnya. Likuifaksinya berapa misalnya, misal seperti itu. Kita coba teliti, kalau 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, perbedaannya apa? Kematiannya seberapa besar?
Nah, ini lebih ke teknisnya. Nanti kita bisa usulkan bahwa oh ternyata prosedur analisa sperma yang benar adalah ini berdasarkan penelitian teman-teman mahasiswa TLM. Jadi ini sangat bagus sekali bisa merubah apa namanya pola pikir. Kemudian misalnya pemeriksaan gula darah, misalnya pemeriksaan gula darah di harus dipisahkan dalam berapa menit, tidak boleh lebih. Misalnya kalau misalnya lebih, apa yang terjadi? Coba diteliti. Jadi itu lebih ke teknik pemeriksaan laboratorium. Jadi sebenarnya kita harusnya lebih fokus ke sana, gitu. Mungkin itu cukup menjawab ya. Bagaimana teman-teman dari Stikes Kesosi? Apakah ada tanggapan lagi? Baik, cukup, makasih. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Instagram. Ada teman-teman LM kita yang bertanya melewati Instagram, apakah benar bagi yang mempunyai STR bisa mendapatkan STR jika membantu menangani COVID-19? Apakah dibenarkan itu, Pak? Ya. Baik, terima kasih. Saya ingin menjawabkan terkait dengan pertanyaan teman-teman terkait STR ya. Ini memang masuk ke kewenangan kita. Bahwa STR yang saat ini muncul ada yang baru namanya STRK namanya. STR khusus. Karena kondisi pandemi ini kita semua memang harus siap dalam menghadapinya dan semua harus dipersiapkan. Termasuk teman-teman yang legalitasnya perlu adanya STR saat ingin membantu sebagai relawan. Maka PPSDM mengeluarkan surat nomor KT 0504 garing 1.1 garing 2014 garing 2020 garing 2104 garing 2020 tanggal 16 April 2020 ini yang berisi terkait tentang STR khusus COVID-19. Jadi STR ini diterbitkan untuk teman-teman yang saat ini menjadi relawan namun STR-nya belum ada. Jadi STR ini dikeluarkan hanya masa pandemi saja. Sehingga nanti pandemi sudah selesai maka masa STR ini habis juga dan teman-teman harus memproses juga terkait dengan STR yang umumnya, yang standarnya. Nah, bagaimana pengurusannya? Teman-teman bisa menggunakan, teman-teman memastikan dulu bahwa sudah diterima sebagai relawan. Jadi di situ nanti perlu ada surat keterangan bahwa teman-teman sudah dinyatakan diterima sebagai relawan, kemudian ijazah, kemudian surat rekomendasi dari organisasi profesi, dan kemudian foto 2 buah 4x6 dengan latar belakang merah ya sama. Itu diprosesnya adalah ke MTKP, nanti MTKP akan mengusulkan ke MTKI. Jadi prosesnya hampir sama manual dengan proses yang lama. Tapi teman-teman semuanya sebenarnya mungkin semoga teman-teman sudah tahu ya bagaimana proses STR yang saat ini, proses STR versi 2. Semoga teman-teman sudah tahu, kita sudah ada STR versi 2 namanya. STR online versi 2 di sini lebih mudah daripada STR versi yang lama. Kalau yang versi yang lama itu kalau kita bilang setengah online, kalau versi 2 ini 100% online. Teman-teman memasukkan, mendaftarkan di STR versi 2 ini, kemudian juga berkas-berkasnya langsung diupload di online. Berkas-berkas diupload di online dan tinggal teman-teman melanjutkan proses-prosesnya di online tersebut, dan nanti rata-rata STR online ini 2 minggu selesai. Tapi karena COVID ini kita bisa belum tahu juga apakah 2 minggu selesai. Tapi memang sedang
sedang diproses ya, karena dengan kendala ada pandemi seperti ini. Namun memang yang STR yang mungkin teman-teman tadi dapat informasikan adalah kemungkinan adalah STR khusus COVID-19. Itu teman-teman ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Kemudian ada dari teman-teman Stikas Mitra Keluarga. Pertanyaannya, pemeriksaan COVID-19 memiliki banyak spesimen. Spesimen apakah yang akurat untuk pemeriksaan COVID-19 dan kenapa memilih spesimen tersebut? Ya, baik. Terima kasih moderator. Saya langsung menjawab ya. Terkait untuk spesimen, memang ada beberapa spesimen yang digunakan untuk mengetahui COVID-19. Ada spesimen dari swab napas, kemudian juga ada juga dari bronkial, kemudian ada dari serum untuk yang serologinya. Nah, pilihannya yang mana? Kita lihat dulu. Masing-masing di sini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Namun kalau kita lihat terkait dengan sebenarnya kalau kebanyak memang karena posisi itu di saluran pernafasan, maka itu banyak adalah di sputum sebenarnya. Cuman sputum ini agak kesulitannya adalah di mana pasien susah mengeluarkan sputum dengan kondisi COVID ini. Dan memang harus benar-benar sputum yang didapatkan. Nah, yang dipilih saat ini adalah swab nasofaring karena terkait untuk pemeriksaannya adalah yang kita pilih pemeriksaan RT-PCR untuk melihat virus COVID-19-nya. Ya, DNA virus COVID-19-nya. Di sini kenapa kita ambil swab nasofaring dan orofaring karena memang pertama di sini invasif ya, jadi tidak melukai dan ini lebih banyak didapatkannya kalau kita mengambil swab nasofaring dan orofaring. Namun memang terkait dengan pengambilan ini perlu adanya pelatihan khusus karena memang kita sebagai teknologi laboratorium medik itu kewenangannya di SKKNI itu adalah kewenangan mengambil swab nasofaring yang level 2. Jadi yang di mulut. Kemudian untuk swab orofaring ini perlu yang di level 4. Ini sebenarnya kewenangannya adalah kewenangan di dokter spesialis paru, spesialis mikrobiologi, spesialis patologi klinik gitu ya. Nah, tapi karena kondisi pandemi seperti ini, tetap diperlukan untuk membantu. Nah, untuk membantu proses tekniknya. Nah, jadi perlu adanya pelatihan supaya teman-teman bisa mencapai ke level 4 agar bisa mengambil swab nasofaring dan orofaring tadi. Gitu. Nah, terkait dengan serum untuk pemeriksaan serologi ya, serologi rapid test. Nah, di serum ini untuk serologinya kan teman-teman sudah tahu bahwa yang targetnya adalah antibody ya teman-teman ya. Targetnya antibody, di mana antibody ini muncul setelah pasien terinfeksi, kemudian beberapa saat baru muncul. Jadi akan muncul bias bisa jadi negatif palsu atau positif palsu. Makanya di dalam penetapan COVID-19 itu lebih diutamakan dengan pemeriksaan PCR dengan sampel swab nasofaring dan orofaring. Itu ya teman-teman. Cukup membantu. Kembali ke moderator. Baik, bagaimana untuk teman-teman mitra keluarga? Apakah ada tanggapan? Kalau tidak ada, maka saya akan lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Pertanyaan berikutnya masih dari teman-teman mitra keluarga. Untuk pasien yang sembuh dari COVID-19, apakah jaringan tubuhnya rusak atau tidak? Baik, untuk jaringan ya terkait tubuhnya rusak atau tidak, jaringan tubuhnya rusak atau tidak ya tadi ya. Iya, siap. Baik. Kembali lagi, ini saya informasikan bahwa untuk jaringan tubuh manusia bukan masuk kewenangan kita, bukan masuk kompetensi kita. Kita masuknya adalah untuk melakukan pemeriksaan cairan tubuh manusia kalau di dalam Permenkes 42 tahun 2015 ya. Untuk melakukan pemeriksaan darah, feses, kemudian sputum dan lain-lainnya yang berasal dari cairan tubuh manusia. Nah, terkait dengan jaringan tubuhnya paru-paru rusak atau tidak itu bukan masuk dalam kewenangan kita. Nah, kewenangannya adalah masuk ke dalam bisa jadi dokter bedah, kemudian bisa jadi dokter forensik. Nah, itu yang bisa lebih mengetahui ke sana. Saya boleh menjawab seperti itu ya? Bisa jadi dokter penyakit dalam juga bisa. Ya, baik. Selanjutnya ada pertanyaan juga Pak dari teman-teman Poltekkes Jakarta 3. Ini pertanyaannya lumayan panjang, Pak. Ya, nggak apa-apa. Apakah dalam situasi saat ini Pak Telki akan mengadakan kerjasama dengan organisasi profesi kesehatan lain? Contohnya saat IDI, IAI, PDI, dan lain-lain membuat surat pernyataan bersama untuk meminta APD bagi tenaga kesehatan mereka yang sedang bertugas untuk menangani COVID-19. Padahal di lapangan sana juga ada rekan-rekan TLM yang sedang menangani COVID-19. Bagaimana tindak lanjut dari Pak Telki untuk memperjuangkan hak-hak TLM dan kebutuhan APD yang sangat dibutuhkan sekarang ini? Baik, terima kasih. Nah, ini intinya adalah sebenarnya kalau saya tangkap bagaimana kita memperjuangkan teman-teman TLM terkait dengan kesehatan, APD, suplementasi seperti itu ya. Nah, kalau saya lihat teman-teman ini mungkin yang mendapatkan terkait yang IDI, IAI, dan PDGI ini yang surat edaran yang saya juga pernah lihat juga surat pernyataan bersama tanggal 27 Maret 2020 ya, benar tidak? Yang terkait dengan APD ya. Nah, cuman sebelum saya ke situ, saya ingin menyampaikan apa sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Pak Telki khususnya di DKI Jakarta saat mulai muncul pandemi ini ya. Pertama, untuk di DKI Jakarta itu pada tanggal 5 Maret 2020 itu Pak Telki diundang oleh Pemprov DKI bersama organisasi-organisasi profesi yang lainnya, bersama juga direktur-direktur rumah sakit, dan ini undangan tidak boleh diwakilkan. Artinya benar-benar khusus ketua-ketua yang harus hadir karena sangat pentingnya acara tersebut terkait dengan sosialisasi, pencegahan, dan update COVID-19. Itu pada tanggal 5 Maret 2020. Teman-teman tahu bahwa itu di mana mulai ya. Mulai awalnya COVID-19 di Indonesia ya, sebelumnya. Kemudian pada tanggal 17 Maret, artinya tidak berselang lama, hanya 1 minggu, itu Pak Telki kembali diundang oleh Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan FGD terkait dengan dukungan tenaga kesehatan. Jadi di situ yang diundang adalah Pak Telki bersama organisasi-organisasi profesi yang lainnya, kemudian juga bersama universitas-universitas yang ada hubungannya dengan kesehatan dan kedokteran. Seperti contohnya
Universitas Trisakti, Fakultas Kedokteran, kemudian Fakultas Kedokteran Atmajaya, Fakultas Kedokteran FKUI, kemudian juga saya lihat ada dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, Jakarta 2 juga ada hadir di situ membahas tentang kebutuhan tenaga-tenaga kesehatan dalam menangani COVID-19. Salah satunya adalah kebutuhan TLM. Di situ juga Dinas Kesehatan memberikan kesempatan kepada Pak Telki untuk menyampaikan seberapa kesiapannya Pak Telki dalam menyiapkan teman-teman sebagai garda terdepan. Jadi di situ kita sampaikan dan Dinas Kesehatan menyampaikan kebutuhannya berapa, dan di situ kita membentuk pengumpulan relawan untuk membantu teman-teman yang bertugas di rumah sakit rujukan. Nah, kemudian kita juga di hari yang sama tanggal 17 Maret siangnya juga, kalau tadi paginya, kemudian siangnya Pak Telki juga diundang di Dinas Kesehatan bersama dengan Labkesda, kemudian Lembaga Eijkman, BBTKL, kemudian Lab Mikrobiologi UI di situ untuk membahas persiapan laboratorium PCR dengan PDS Patlin juga di situ ada Dr. Stefanus. Nah, untuk kita membahas persiapannya dengan lab PCR. Dan juga selain itu juga kita tergabung di dalam grup di Dinas Kesehatan dan grup di laboratorium yang menangani di Dinas Kesehatan. Di situ tergabung untuk komunikasi kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dipersiapkan di di DKI Jakarta ini untuk menangani COVID-19. Jadi di situ langkah-langkahnya. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2020 DPP Pak Telki mengeluarkan surat advokasi kebijakan bagi tenaga ATLM yang bertugas. Surat ini ditujukan kepada Kemenkes. Ya, surat ini ditujukan kepada Kemenkes. Nomor suratnya nomor 14 garing 11 garing DPP Pak Telki garing 03 garing 2020. Ini terkait apa suratnya? Pertama terkait dengan mengharapkan Kementerian Kesehatan untuk memastikan Fasiankes yang ada di DKI Jakarta, yang ada di seluruh Indonesia, itu memastikan keselamatan kerja terhadap teman-teman ATLM, kemudian meminta untuk memastikan terkait dengan ketersediaan APD, kebutuhan APD yang ada, dan memastikan untuk pemakaiannya. Kemudian juga di situ suratnya juga berisi suplemen mengharapkan supaya Fasiankes juga memfasilitasi terkait dengan suplemen-suplemen vitamin, dan juga yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita masuk di level 2 dan harus ada pelatihan. Maka di surat itu juga kita meminta supaya Kementerian Kesehatan juga memfasilitasi terkait dengan pelatihan, pengambilan swab agar kita bisa membantu dalam penanganan COVID-19 ini. Jadi kalau teman-teman lihat dari surat itu, isinya sama ya dengan pernyataan bersama yang teman-teman pernah lihat di tanggal 27 Maret. Dan kalau teman-teman boleh lihat tanggalnya, pertama tanggal yang Pak Telki keluarkan itu tanggal 20 Maret 2020. Kemudian yang pernyataan bersama itu teman-teman lihat di tanggal 27 Maret 2020. Artinya Pak Telki sudah bersurat terlebih dahulu ke Kemenkes ya terkait dengan itu. Kemudian terkait dengan pernyataan itu, apakah teman-teman benar-benar melihat isi pernyataannya? Tidak hanya isinya saja, tapi dari sisi logo mungkin teman-teman lihatnya. Logonya logo apa saja? ID, PDGI, PPNI, IBI, dan IAI. Apakah yang di luar itu yang tidak terkait dengan yang terkait dengan COVID-19 yang tidak ada hanya TLM saja?
Kira-kira radiologi ada nggak di situ? Kemudian yang lainnya yang juga terkait itu juga tidak ada. Kemudian yang kedua, teman-teman apakah melihat yang menandatangani siapa? Apakah semuanya? Kalau teman-teman sebagai mahasiswa pasti tahu ya kalau namanya surat pernyataan bersama harusnya yang menandatangani semuanya, gitu ya, bukan satu saja. Nah, kemudian teman-teman boleh lihat deh, banyak di bawah di situ apa namanya terkait dengan eh, penandatangannya itu mewakili siapa saja di situ. Yang banyak sekali ternyata kita lihat memang di situ perhimpunan dokter spesialis yang memang di bawah ID. Jadi kemudian yang selanjutnya teman-teman lihat surat pernyataan bersama itu ada kepadanya nggak, ditujukan kepada siapa? Nanti bisa dilihat kembali apakah ada kepadanya. Jadi intinya adalah begini, bukan kita ingin melihat dari sisi apa, dari sisi legalitas dan sebagainya, apa memang itu juga sudah benar, tapi teman-teman juga lihat apa sumbernya dapat dari mana, kemudian apakah ini valid atau tidak, kemudian ini untuk siapa, ditujukan ke siapa, gitu kan? Dan yang pasti kita sudah melakukan advokasi terlebih dahulu tanggal 20 Maret 2020. Dan terkait pertanyaan apakah ada apa namanya hubungan antara organisasi profesi Patelki dengan profesi lain, ya ada. Karena kalau saya sendiri memang kewenangan saya di DKI Jakarta ya, kewenangan saya di DKI Jakarta. Di sini di DKI Jakarta kita punya grup juga bersama organisasi profesi yang lainnya untuk berkomunikasi, saling membantu, saling menguatkan. Termasuk salah satunya adalah kita juga memberikan dukungan dalam arti ikut berbelasungkawa kepada teman-teman dokter dan perawat yang wafat karena COVID-19 ini. Kita berikan, sampaikan ucapan berbelasungkawa, ucapan duka cita. Artinya di sini menunjukkan bahwa Patelki yang menaungi organisasi profesi tenaga TLM ikut mendukung bersama-sama, tidak sendirian. Kemudian juga teman-teman bisa lihat aksi dari teman-teman anggota Patelki melakukan menggunakan pita hitam sebagai salah satu wujud bela sungkawa. Itu ya. Dan kemudian di 17 Maretnya sebelumnya, sebelum DPP mengeluarkan juga, DKI Jakarta sudah membuat surat edaran kepada anggota untuk terkait dengan mengingatkan kembali penggunaan APD, kemudian mengingatkan kembali K3, kemudian apa suplemen, dan juga mengingatkan untuk menjaga stamina dengan berolahraga dan istirahat yang cukup. Dan sebenarnya kalau saya lihat bahwa kita cukup bersyukur teman-teman TLM dari mulai sebelum adanya pandemi, teman-teman di mahasiswa pun sudah diajarkan bagaimana terkait dengan K3. Sudah diajarkan bagaimana terkait dengan penggunaan APD. Dan sampai dengan masuk kerja, ada kode etik profesi yang di situ mewajibkan teman-teman harus mengikuti K3. K3 laboratorium. Dan juga teman-teman harus menggunakan APD dengan baik. Dan memang selalu ditekankan, diingatkan bahwa kita selalu harus dalam melaksanakan tugas itu mengikuti pedoman SOP, kemudian kita harus juga dengan mengikuti K3 yang benar, dan menggunakan APD yang benar. Ini sebelum COVID-19 muncul, pandemi muncul, kita sudah selalu tekankan. Artinya kita bersyukur bahwa teman-teman sudah lebih siap dengan kondisi ini karena sudah selalu diingatkan. Termasuk dengan kondisi laboratorium ya, teman-teman. Kalau kita lihat bahwa laboratorium ini kan lebih terisolasi, tempatnya tersendiri.
apakah pasien bisa masuk ke dalam laboratorium? Tidak bisa. Pasien hanya sampai di tempat pengambilan darah saja. Artinya ini lebih safety juga di kitanya bahwa pemaparan tidak sampai ke dalam laboratorium. Tapi memang sampel ada di dalam. Nah, untuk itu teman-teman dari awal, dari masa kuliah sampai dengan sekarang bekerja pun pasti sudah selalu diingatkan bahwa terkait dengan infectious sampel. Zaman dulu ada pembedaan sampel HIV dengan sampel biasa. Sampel HIV dikasih tanda warna merah atau warna pink mungkin, supaya menandakan bahwa ini sampel HIV, supaya teman-teman lebih berhati-hati. Ternyata ini justru jadi kita membedakan antara sampel HIV dengan sampel yang lain, padahal sama-sama infeksius, sama-sama berbahaya. Nah, jadi sekarang tidak ada penanda, tapi semua sampel yang ada di dalam laboratorium dianggap infeksius. Nah, di sini upaya Patelki dari awal sebelum adanya COVID-19 pun kita sudah mengupayakan selalu menginformasikan bagaimana terkait K3 laboratorium, manajemen mutunya bagaimana, supaya teman-teman tidak hanya di pandemi ini saja dilindunginya, tapi di setiap pekerjaan ada pandemi maupun tidak ada pandemi, kita akan lakukan upaya perlindungan kepada teman-teman anggota Patelki. Nah, makanya itu kita selalu mengingatkan jangan lupa STR dan SIP, karena itu salah satu syarat untuk kita bisa melakukan perlindungan, karena di situ teman-teman legal dalam bekerja sehingga dapat dilindungi. Mungkin itu teman-teman, semoga bisa menjawab. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya baik, untuk pertanyaan berikutnya masih dari teman-teman Poltekkes Jakarta 3. Untuk kode etik ATLM Patelki tidak ada kewajiban publikasi terhadap profesi TLM kepada masyarakat. Mengapa seperti itu? Padahal di negara lain ada, sedangkan di negara lain ada, sehingga TLM tidak asing di negara lain, namun terdengar asing di Indonesia, sehingga yang hanya dikenal hanya dokter, perawat, padahal peranan kita tidak kalah penting dengan tenaga medis lain. Apakah ada rencana perbaikan kode etik dan bisakah perlindungan hukum terhadap TLM dalam menangani kasus COVID ini diperjelas lagi? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak. Ini dari Poltekkes Jakarta 3 ya? Siap ya Pak. Ya, yang bertanya ada di sini. Ada? Ya, nggak apa-apa. Sebelumnya saya ingin menanyakan kepada teman-teman yang bertanya terkait dengan kode etik. Apakah sudah membaca seluruh isi kode etik profesi TLM yang sudah diterbitkan oleh Patelki? Teman-teman bisa ambil di webnya Patelki, ya kan, di www.patelki.or.id. Di situ ada pilih download, kemudian di situ ada keputusan Munas tahun 2016. Keputusan Munas tahun 2016 itu terkait, ada salah satunya ada terkait kode etik yang terbaru di 2016. Jadi sebelum saya menerima saran dari teman-teman untuk memperbaikinya, teman-teman membaca dulu apakah tidak ada terkait dengan publikasi kepada masyarakat. Padahal kalau teman-teman kembali membaca lagi, di situ ada tentang kewajiban-kewajiban di dalam kode etik. Ada kewajiban terhadap diri sendiri, ada kewajiban terhadap rekan sejawat, ada kewajiban terhadap profesi tenaga kesehatan lain, dan juga ada kewajiban terhadap masyarakat. Salah satu kewajibannya terhadap masyarakat apa? Yang pertama adalah teman-teman harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan cara apa meningkatkannya? Dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan, seminar-seminar. Kemudian selain itu juga kewajibannya adalah memperkenalkan kepada masyarakat profesi TLM. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mengikuti Pekan TLM mungkin pernah dengar barangkali. Pekan TLM ini justru sudah dari tahun
2014 kalau nggak salah, itu waktu saya masih jadi ketua DPC sebelum menjadi ketua DPW, itu sudah ada pekan TLM, minggunya TLM, di mana itu minggunya TLM itu ada baksos-baksos seluruh Indonesia. Baksos baik pemeriksaan, kemudian perlombaan-perlombaan, jalan sehat dan sebagainya. Tujuannya apa pekan TLM? Tujuannya adalah untuk memperkenalkan profesi kita kepada masyarakat. Kita sama-sama berharap bahwa TLM lambat laun cepat untuk dikenal oleh masyarakat. Memang tidak mudah untuk memperkenalkan profesi TLM kepada masyarakat. Kenapa? Dari sisi tugas teman-teman. Kenapa kalau misalnya kalau dilihat tadi kok kalau disebut-sebut hanya dokter dan perawat gitu ya teman-teman ya, di dalam berita-berita atau terima kasih kepada dokter dan perawat dan tenaga medis yang lain gitu ya. Teman-teman kita juga memprotes seperti itu, kok bisa ya gini. Sebenarnya begini, terkait dengan bagaimana kita dikenal atau tidak dikenal adalah seberapa banyak kita bertemu dengan pasien, benar tidak? Teman-teman bekerja di balik layar. Mungkin teman-teman saat ini masih di dalam bangku kuliah, nanti pada saat merasakan di pekerjaan, teman-teman lebih fokus di dalam laboratorium. Ya, di dalam laboratorium tidak ketemu pasien sama sekali. Yang ketemu di pasien itu adalah teman-teman yang sampling, ya kan? Yang sampling. Padahal sebenarnya persyaratan untuk laboratorium yang sampling itu harusnya adalah dokter atau perawat. Namun karena kita juga diminta, karena kita mengetahui persyaratan sampel, maka kita juga diperlukan untuk pengambilan spesimen sampel. Makanya lulusan 2015 ke belakang dulu untuk pengambilan darah mereka harus punya sertifikat kompetensi plebotomi untuk legalitas dalam mengambil darah. Artinya tidak semua teman-teman TLM itu berhubungan ketemu langsung dengan pasien. Yang ketemu apanya? Hasilnya. Ya kan? Yang ketemu hasilnya. Kalau misalnya terkait dengan COVID-19 ini, pasien datang kemudian dinyatakan dia harus periksa laboratorium. Oke, ketemu pertama kali dengan laboratorium. Periksa laboratorium. Itu berapa hari ketemu dengan pasien A, ketemu dengan petugas laboratorium untuk periksa? 1 hari atau 2 hari ketemu dengan petugas laboratorium. Kemudian dinyatakan harus dirawat. Ya kan? Harus dirawat 14 hari. Apakah selama 14 hari teman-teman setiap hari ketemu dengan pasien itu si A? Tidak. Yang ketemu adalah Perawat. dokter dan perawat dan bidan. Perawat, Jadi, iya. Dan yang suka ngobrol dengan pasien siapa selama 14 hari itu? Perawat. Ya, jadi kalau kita lihat dari situ saja, bukan kita menapis bahwa kita belum dikenal antara ada dan tiada katanya seperti itu ya. Tapi memang posisinya adalah seperti itu. Nah, organisasi profesi berupaya bagaimana caranya memasyarakatkan profesi dengan cara pekan TLM tadi yang selalu dilakukan setiap tahun rutin ke seluruh Indonesia, baksos-baksos ke masyarakat. Seperti contohnya di DKI Jakarta, di Sekretariat Patelki, lingkungan masyarakat RT RW-nya tahu. Karena kita setiap tahun rutin mengadakan baksos di situ. Dan juga teman-teman kemarin apakah sudah sempat selalu menyaksikan berita Bapak juru bicara COVID-19 menyampaikan terkait berita-berita informasi perkembangan COVID. Ada di tanggal berapa saya lupa, kalau nggak salah itu di pas ulang tahunnya Pak Telki, ya, di pas ulang tahunnya atau sehari sebelumnya, di situ disampaikan bahwa ada video menyatakan bahwa teman-teman ATLM disebut di situ, ahli teknologi laboratorium medik. Di situ adalah salah satu upaya pengurus Pak Telki untuk memperkenalkan kepada masyarakat melalui
juru bicara COVID-19. Selain itu juga teman-teman mungkin bisa menyaksikan di televisi kemarin upaya kita adalah terkait dengan salah satu dari relawan Wisma Atlet yang diwawancarai, dan di situ kalau teman-teman benar-benar menyaksikan baju apa yang dipakai adalah jas patelki yang dipakai, dan di situ juga menyebutkan organisasi mereka masuk menjadi relawan melalui organisasi profesi patelki, dan disebutkan profesinya adalah ahli teknologi laboratorium medis. Jadi bukan dokter dan bukan perawat dan bukan bidan dan yang lainnya. Jadi itu salah satu upaya, banyak upaya yang kita coba lakukan. Tapi apakah, kalau saya bertanya kembali ke teman-teman, apakah upaya itu hanya harus dilakukan oleh organisasi profesi atau kita bersama? Itu merupakan kewajiban kita bersama, benar. Teman-teman sebagai mahasiswa memperkenalkan kepada orang tuanya, kepada tetangganya, kemudian juga teman-teman TLM juga melihat juga menyampaikan kepada saudara-saudaranya, warga sekitar. Lama-kelamaan nanti insya Allah kita akan dikenal masyarakat. Amin. 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 Ya. Ya, teman dari Kota Jakarta 3, apakah masih ada pertanyaan lagi atau tanggapan? Oh iya, saya menambahkan lagi ya tadi terkait perlindungan hukum ya. Ada yang kekurangan ya tadi, perlindungan hukum, teman-teman ATLM, apakah ada? Bisakah perlindungan? Ada. Jadi kita sebelum COVID-19 pun ini kita sudah siapkan majelis etik profesi. Majelis etik profesi di sini yang bertugas untuk membantu teman-teman kalau misalnya terjadi ada dianggap penyimpangan, pelanggaran hukum, dianggap pelanggaran kode etik padahal teman-teman tidak melanggar. Nah, di sini kita akan bantu bagaimana caranya teman-teman membuat surat berita acara. Berita acara yang disampaikan kepada DPC. Tapi dipastikan bahwa teman-teman sudah jadi anggota. Masalahnya kadang-kadang ada yang nggak mau jadi anggota kan gitu ya. Nah, teman-teman pastikan jadi anggota, sampaikan ke DPC. DPC nanti akan melaporkan ke DPW. Majelis Etik Profesi DPW akan menilai apakah ini masuk kesalahan kita atau sebenarnya kita tidak salah. Nah, kita harus melakukan pembelaan. Nah, nanti Majelis Etik Profesi akan melakukan pembelaan. Dinilai lagi apakah ini tingkatnya bisa diselesaikan di tingkat provinsi atau di tingkat nasional. Jika bisa diselesaikan di tingkat provinsi, maka diselesaikan di tingkat provinsi. Jika harus diselesaikan tingkat nasional, maka kita naikkan kepada Majelis Etik Profesi di DPP. Dan teman-teman perlu tahu bahwa kita bersyukur ada beberapa teman-teman kita satu profesi TLM yang melanjutkan pendidikannya ke bidang hukum. Yang di sini siap membantu teman-teman untuk menjalani apabila ada yang perlu perlindungan hukum. Itu ya. Lagi kepada teman-teman Poltekkes Jakarta 3, apakah masih ada tanggapan? Tidak cukup, terima kasih. Beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari demisioner. Mengapa pertanyaan pertama, mengapa TLM masih menjadi tenaga penunjang medis? Oke. Ada demisioner yang bertanya di sini? Belum kelihatan ya? Ya. Oke. Mengapa TLM masih menjadi tenaga penunjang medis? Pengennya teman-teman demisioner TLM menjadi apa? Kalau saya tanyakan.
Nah, kembali lagi. Saya tadi sudah menyampaikan ya posisi kita di laboratorium, ya kan? Beberapa pasien perawatan, apakah 100% setiap pasien harus diperiksa laboratorium? Tidak ya, tidak. Kalau misalnya sakit flu saja dikasih obat selesai pulang ya, tidak ketemu dengan laboratorium. Artinya eh, tidak semua, intinya adalah gini, tidak semua eh, harus dilakukan pemeriksaan laboratorium walaupun sekarang semakin teknologi semakin canggih, semakin maju, maka TLM keberadaannya semakin diterima. Artinya maksudnya setiap pasien di rumah sakit dan sebagainya pasti diperiksa laboratorium. Kemudian dan sebagainya. Teman-teman laboratorium radiologi memang sebagai penunjang medis. Artinya tugas kita menunjang kalau saya pengen bergerak di teman-teman demisioner, kalau punya ide pengen diapakan, maka sebaiknya teman-teman demisioner ini, ayo kita bergabung sebagai pengurus Patelki dan kita bersama-sama ide teman-teman coba kita akan sama-sama realisasikan, kita sama-sama advokasi kepada pemerintah, gitu ya, apa yang diinginkan. Karena saya masih belum tahu nih ya, selain itu mau jadi apa gitu ya. Itu. Mungkin itu cukup Mbak ya? Ya, Pak. Ya. Dari demisioner nih, Pak. Bagaimana? Ya. Pertanyaannya, bagaimana rencana UKOM tahun 2020 dengan keadaan pandemi seperti ini? Masihkah berlaku exit-exim atau ada keringanan? Ya. Oke. Terkait dengan rencana UKOM. Teman-teman demisioner, berarti demisioner itu belum tentu sudah lulus ya? Iya. Belum, masih mahasiswa ya? Masih. Oh iya. Saya ingatnya kemarin itu teman-teman demisioner itu udah lulus gitu ya, sudah kerja gitu ya. Kalau belum lulus sih tidak tahu, nggak apa-apa. Kalau sudah lulus dan sudah bekerja mempertanyakan ini, saya kembali tanya lagi nanti ya. Nah, jadi gini teman-teman, terkait dengan kewenangan Patelki itu bukan ke arah UKOM, tapi EK atau evaluasi kemampuan. Evaluasi kemampuan ini adalah untuk teman-teman TLM yang sudah punya STR tapi SKP-nya tidak tercukupi, maka dilengkapi dengan evaluasi kemampuan. Nah, ini Patelki yang membantu pelaksanaannya. Tapi kalau UKOM, ini Patelki tidak terlibat di dalamnya. Jadi, UKOM ini teman-teman boleh tanyakan kepada AIP TLMI. Nah, induknya teman-teman kembali lagi, induknya teman-teman ada dua ya, berarti sekarang ya, ada Patelki dan AIP TLMI, Asosiasi Institusi Pendidikan Teknologi Laboratorium Medik. Itulah yang perlu teman-teman tanyakan terkait UKOM ini, gitu ya. Ya. Kemudian kembali lagi, apakah ada keringanan gitu kan? Memang teman-teman berpikirnya yang dimisioner ini kan belum lulus ya? Ya. Pas lulusnya berharapnya masih pandemi. Jangan, Pak. Jangan, makanya itu. Karena pengennya ada keringanan kan gitu kan. Kan belum lulus juga, belum UKOM juga gitu kan. Gitu. Yang tertunda memang kalau tidak salah itu yang lulusan tahun lalu ya, belum UKOM gitu ya. Dan memang kondisi saat ini kita turut berprihatin bahwa selain kesehatan yang terdampak, itu ekonomi juga terdampak. Jadi tidak semua bisnis itu safety. Beberapa teman-teman kita, saya turut bersedih bahwa beberapa teman-teman kita TLM itu juga ikut terdampak dengan tidak diteruskan masa kontinuitas karena di tempat kerjanya di rumah sakitnya sepi
memang tidak semua akhirnya mau berobat karena kan sebaiknya kita kurangi kegiatan di luar dan sebagainya. Nah itu memang seperti itu, dan memang sebagian teman-teman yang menjadi relawan, sebagian besar yang di DKI Jakarta itu yang saat ini memang tidak bekerja. Makanya itu tadi ada STR khusus supaya teman-teman yang tadi belum UKOM kan bisa dapat STR khusus. Tapi ya itu STR khusus itu hanya sampai di masa pandemi saja. Kita berharap cepatlah kembali Indonesia dari masa pandemi ini supaya tidak terlalu panjang ya. Teman-teman juga kan pengen kembali kuliah lagi kan gitu ya. Iya, Pak. Iya. Benar, Pak. Gak enak kuliah online ya. Gak enak, Pak. Nggak enak sesuai dengan jaringan. Nah, kalau kembali lagi ya teman-teman, waktu sebelum ada pandemi berpikir kuliah online itu enak, ya kan? Bisa di rumah nyantai sambil dengerin dan sebagainya gitu kan. Yang pepatah rumput tetangga lebih hijau itu ya. Tapi setelah teman-teman merasakan 1 bulan aja teman-teman kuliah online, selain jaringan, semangat teman-teman juga kurang. Kan gitu ya? Ya, gitu. Ya, Pak. Betul. Iya, sama juga saya juga saat ini dalam menyelesaikan tesis juga ternyata saya pikir kalau misalnya banyak di rumah bisa mengerjakan tesis dengan cepat gitu ya. Ternyata justru banyak yang harus diselesaikan di rumah, pekerjaan-pekerjaan yang harusnya sudah bisa terselesaikan di kantor karena volume kerjanya di kantor itu tidak dikurangi, maka akhirnya dokumen-dokumen menumpuk, akhirnya pekerjaan semakin banyak, akhirnya ternyata banyaklah hal-hal yang mendampak di kita terkait dengan pekerjaan, kuliah dan sebagainya. Jadi nggak enak ya kuliah di rumah gitu. Jadi semoga cepat selesai lah. Kembali ke moderator. Kemudian masih ada pertanyaan nih, Pak. Tapi ini dari sisi negatif nih, Pak, sih kalau saya lihatnya. Bagaimana Bagaimana nasib STR dan pembuatan STR seandainya pandemi ini belum berakhir juga bagi lulusan tahun 2020? Oke. Ini kita berbicara pahit-pahit ya. Pahit-pahit kalau misalnya nggak selesai-selesai, teman-teman udah terlanjur lulus gitu ya. Lanjut lulus gitu ya. Ya. Ini kalau misalnya memang kondisinya nantinya seperti itu, ya pastinya pengurusan STR tetap akan berlangsung. Mungkin kita akan bisa berlakukan khusus. Apakah UKOM-nya nanti online gitu. Jadi nggak tahu juga ya. Nanti UKOM itu kan akan diselesaikan oleh AFT-LMI ya. Bagaimana harusnya. Nah, tapi kita berharapnya akan kita berikan kemudahan. Salah satunya tadi STR khusus tadi, khusus pandemi ini kan juga pasti teman-teman yang lulus nanti pasti akan kebanyakan bertugas sebagai relawan kalau menurut saya. Karena laboratorium, rumah sakit yang banyak membutuhkan tenaga saat ini adalah rumah sakit rujukan, rumah sakit pemerintah, puskesmas, kemudian rumah sakit darurat untuk mendapatkan relawan. Ini yang lebih banyak membutuhkan dibandingkan perusahaan-perusahaan swasta, rumah sakit swasta, puskesmas, laboratorium swasta yang tidak menangani COVID-19. Menurut saya, ini kalau ini dari sudut pandang saya ya. Jadi mungkin kita bisa memanfaatkan STR khusus nanti, tapi moga-moga tidak terjadi. Ada pertanyaan dari teman-teman himpunan Binawan, Pak. Ya. Apa gelar yang pasti untuk mahasiswa TLM D4
sesuai dengan peraturan yang ada karena masih membingungkan antara STRKes dengan STR TLM. Ya, baik. Terima kasih. Masalah gelar ini ya, tidak hanya sekarang saja membingungkannya. Dari zaman saya juga bingung ya. Mungkin teman-teman membaca gelar saya aneh dibandingkan dengan yang lainnya. Yang lainnya kebanyakan AMD AK, AMD KES. Cuman di gelar saya yang AMAK ya kan, AMAK ya kan. Itu hanya berlaku 2 tahun waktu itu. Jadi angkatan saya dan angkatan di atas atau di bawah saya gitu yang menggunakan itu. Tapi titel itu tidak untuk masing-masing diri itu melekat, bukan mengikuti perkembangan ya. Misalnya saat ini AMD KES misalnya, saya tetap menggunakan AMAK-nya, tidak berubah. Mungkin teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya sarjana teknik. Kalau dulu sarjana teknik kan insinyur ya. Ya. Nah, apakah sampai sekarang insinyur-insinyur itu berubah jadi sarjana teknik? Enggak. Jadi tetap dia pakai insinyurnya. Nah, terkait dengan gelar ini juga masih masuk dalam kewenangan AFTLMI yang menentukan. Gitu ya. Kalau Patelki sih mungkin dalam hal mengusulkan bisa, tapi tidak untuk yang menetapkan. Itu ya. Ya. Terus pertanyaan berikutnya, di saat PKL, praktik kerja lapangan, apa yang harus kita cari tahu terlebih dahulu? Selain jenis pemeriksaan, apa perlu cara manajemen laboratoriumnya? Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus kalau menurut saya. Nah, jadi yang wawasan apa yang perlu teman-teman harus dapatkan di dalam PKL, karena PKL ini adalah dunia nyata ya. Bukan berarti kuliah itu bukan dunia nyata ya, tapi maksudnya teman-teman mengaplikasikan ilmu teman-teman dari pendidikan ke pekerjaan ya kan. Apa yang harus teman-teman pelajari di situ? Yang tadi apakah perlu sekali cara manajemen lab? Itu perlu sekali karena memang kompetensi kita juga termasuk dalam manajemen lab bagaimana. Apalagi kalau yang D4 ya. D4 lebih mempelajari apa yang ditanyakan adalah teknologinya. Teman-teman bisa tanyakan misalnya hematologi, tanya kepada kakak-kakak senior yang bekerja di rumah sakit tempat teman-teman PKL, bagaimana hematologi ini bisa mengeluarkan hasil cuma colok doang gitu. Nah ini mungkin teman-teman dianggap rewel ya, nanyanya sampai kayak gitu ya, tapi justru itu yang penting buat kita. Jadi jangan nanya kalau misalnya gulanya tinggi berarti diabetes ya. Nah, kalau sudah sampai menentukan ke diabetes atau tidaknya itu masuk klinisi. Nah, ini kita perlu batasi nih. Batasi garis antara klinisi dengan teknis itu kita boleh menyampaikan hasil. Kalau mau membacakan hasil boleh nggak terbatas dengan membacakan misalnya gulanya nilainya sekian Ibu, nilai normalnya sekian, udah. Kemudian kolesterolnya sekian, nilai normalnya sekian Ibu gitu. Tapi tidak boleh bahwa oh Ibu ini kolesterolnya tinggi ini berarti bisa stroke nih, bisa ini. Nah, ini nggak boleh. Ya, yang perlu kita pelajari bukan ke arah ke situ. Tapi yang kita pelajari adalah kita tanyakan kepada kakak-kakaknya, kok ini hasil segini boleh sih Kak dikeluarkan gitu kan? Jadi faktor kritisnya apa yang perlu kita ketahui saat mengeluarkan hasil itu yang perlu kita tanyakan saat kita melaksanakan kontrol alat. Faktor kritisnya apa yang harus kita ketahui. Terus kalau kontrolnya tidak masuk, apa yang harus kita lakukan? Apakah langsung kalibrasi atau cek dulu kontrolnya? Cek dulu alatnya. Kemudian pemeliharaan alat itu juga kita harus juga pelajari. Terus langkah-langkah apa saja dari kita masuk hingga kita pulang yang harus kita pelajari. Misalnya kita datang, kita harus bersihkan meja dengan disinfektan. Bersihkan alat dengan disinfektan.
Pas mau pulang juga bersihkan alat dengan disinfektan. Ini yang selalu saya kerjakan saat di laboratorium. Begitu masuk lap meja. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Begitu pulang pun kita juga lap meja supaya bersih. Terus bagaimana cara memelihara alat misalnya? Bagaimana cara membersihkan mikropipet? Nah, itu juga kita pelajari. Mungkin teman-teman di kampus sebagian ada yang mengenal mikropipet, sebagian belum. Mungkin teman-teman sebagian di sekolahan pipetnya pipet dari gelas, ya kan? Dan sebagainya. Nah, kalau yang sudah ada mikropipet, bagaimana cara membersihkannya? Apakah boleh dibongkar keseluruhannya sampai atas-atasnya? Nah, kalau misalnya ternyata kalau dibongkar sampai atas-atasnya berarti akan ngejas. Nah, itu. Nah, apakah kita boleh mengejas mikropipet? Nah, itu yang kita perlu pelajari. Kemudian, bagaimana kita mengkalibrasi tangan kita? Ya, itu juga. Karena ternyata tidak hanya alat yang perlu dikalibrasi, tapi tangan kita. Kalau pemeriksaannya manual. Misalnya pemeriksaannya perlu pemipetan yang kecil-kecil, tangan kita harus terkalibrasi nih. Bagaimana caranya? Kalau saya sendiri waktu itu di tempat kerja, saya suka menguji diri sendiri. Namanya orangnya suka penasarannya, suka coba-coba, suka menguji diri dengan misalnya memipet air 1000 untuk 1000 mikron misalnya, ditaruh di timbangan. Kita ulang lagi, kita timbang pipetan kita mipet lagi sampai 10 kali, apakah ada perubahan atau tidak. Kalau misalnya yang satunya 1000, kemudian yang satunya lagi 900, kemudian 800, 1000 lagi, artinya tangan kita masih perlu dilatih lagi dalam pemipetan. Itu. Jadi teknik-teknik pengerjaan laboratorium, kemudian teknik-teknik validasi, teknik-teknik pemeliharaan alat, teknik-teknik manajemen mutu itu yang perlu kita tanyakan pada saat PKL. Cukup membantu? Iya Pak, cukup Pak. Terima kasih. Ya. Iya. Bagaimana teman-teman dari Universitas Binawan? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, pertanyaan berikutnya dari teman jauh kita, Pak. Dari mana? Dari Poltekkes Kemenkes Maluku, Pak. Oke, baik. Jauh banget. Namanya Syahril Tidore. Pertanyaannya, halo? Gak kedengeran pertanyaannya? Boleh di WA-in ke saya kalau enggak. nggak kedengeran. Ya, tadi nggak kedengeran. Diulang nggak apa-apa, diulang. Boleh dibacakan ulang, Mbak, pertanyaannya? Iya, baik Pak, saya ulang pertanyaannya. Apabila seorang pasien dinyatakan positif COVID-19, berapa persen peluang kesembuhan dan berapa persen resiko kematiannya, Pak? Oke. Terkait kesembuhan ya, sebenarnya ini juga kembali lagi bukan kompetensi kita, bukan kewenangan kita, tapi saya pernah membaca sih di situ kesembuhannya kalau yang di luar itu sekitar 90% ya. 90% tingkat kesembuhan melihat kondisi tubuh masing-masing. Kalau misalnya makanya yang sering disebut-sebut adalah yang beresiko adalah yang di atas 50 tahun, itu yang beresiko karena memang kondisi daya tahan tubuhnya sudah mulai berkurang. Itu yang
resiko. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, teman-teman sebenarnya bisa melihat dari informasi informasi juru bicara COVID-19 yang selalu ditayangkan di TV. Berapa persen kematian dengan kesembuhan. Di situ kan ada waktu awal-awal, kalau kita lihat tingkat kematian lebih besar daripada kesembuhan, kan gitu ya. Nah, tapi sekarang alhamdulillah sudah berbeda ya persentasenya. Kalau tidak salah sekitar 2.000 ya yang sudah sembuh, dan yang meninggal itu berapa? Sekitar 900%. 900 yang meninggal kalau tidak salah. Nah, jadi kalau di situ mulai persentasenya saya belum menghitung, tapi tingkat kesembuhannya pun juga semakin besar. Kalau dari angka berapa persennya, kalau dari jurnal yang pernah dibaca untuk di luar itu sekitar 90% kesembuhannya. Tapi kembali lagi ya, ini bukan kompetensi kita ya, tapi ini kompetensi untuk klinisi untuk melihat seberapa persen, atau sebenarnya ini lebih dekat kepada ilmu kesehatan masyarakat ya, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ini justru dia yang mempelajari terkait persentase peningkatan penurunan kesembuhan. Kayak gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik Pak. Pertanyaan berikutnya Ya. Dari Stikes Mitra Keluarga Ella Izumi. Pertanyaannya, bagaimana dampak dari digantikannya peran TLM dengan alat-alat robotik? Dan bagaimana solusinya? Jika seandainya benar terjadi TLM diganti ke robotik, bagaimana Pak? Ya, oke. Kira-kira teman-teman khawatir nggak? Khawatir. Khawatir ya, udah belajar susah-susah ya kan, akhirnya diganti dengan robot ya. Memang benar. Perkembangan saat ini sungguh luar biasa sekali. Jangankan di bidang medik ya, di bidang media sosial pun sekarang sudah berkembang banyak. Handphone ini pakai respirator, pakai ya, jadi banyak berkembang. Nah, terkait dengan teknologi laboratorium memang juga akan ada pastinya, karena ini teknologi ya, robotik ini bukan menggantikan sebenarnya kalau menurut saya, tapi melengkapi tugas teman-teman semuanya. Artinya apa? Bagaimana dampaknya kalau kita merasa sudah puas dengan ilmu yang kita pelajari sekarang, maka akan terdampak. Karena apa? Kita tidak mau berkembang, tidak mempelajari ilmu-ilmu baru, maka kita akan tersingkir. Tapi saya yakin teman-teman milenial ini orangnya suka penasaran kan pasti. Nah, ini yang perlu adalah kita selalu mempelajari teknologi-teknologi, ilmu-ilmu baru, supaya kita tidak ketinggalan kompetensinya. Maka itu salah satu langkahnya adalah apa? Salah satu langkahnya adalah ada persyaratan dalam STR. STR itu pengumpulan 25 SKP itu adalah salah satu langkah menghadapi itu sebenarnya, kalau teman-teman bisa tangkap. Kenapa? 25 SKP pertama adalah dari logbook teman-teman bekerja, artinya teman-teman benar-benar bekerja. Artinya apa yang teman-teman kerjakan itu dihargai dengan SKP. Kemudian 25 lagi itu bisa dari seminar, pelatihan, dan sebagainya. Artinya apa? Dengan teman-teman mengikuti seminar,
dengan teman-teman mengikuti pelatihan, itu kita bisa memandang bahwa teman-teman tidak berdiam diri dengan ilmu yang sudah didapatkan saja, tapi selalu mencari ilmu-ilmu baru. Kan? Apa namanya? Tambah lagi di dalam P2KB itu 25 SKP bisa dari melakukan penulisan jurnal, kemudian melakukan penelitian dan sebagainya. Artinya di situ kita ingin menjamin bahwa teman-teman yang punya STR itu adalah orang-orang yang memang mau berkembang, mau mempelajari sesuatu hal yang baru, tidak apa namanya di satu apa namanya ilmu saja. Jangan sampai cukup ganda subrata saja yang dipelajari kan gitu. Jangan sampai nanti pada saat saya ketemu teman-teman di rumah sakit, saya tanya, bagaimana cara kerja hematologi? Jawabnya, colok keluar hasil. Nah, itu orang yang akan ketinggalan nanti. Gitu. Sekarang begini deh, terkait dengan alat robotik. Apakah alat robotik bisa berjalan sendiri? Apakah tidak kan? Harus ada yang mengoperasikan. Yang mengoperasikan apakah orang lain, bukan TLM? Pastinya TLM, karena yang menguasai itu. Kemudian, apakah tidak mungkin alat robotik itu rusak? Apakah tidak mungkin alat robotik itu keluar dari jalurnya, hasilnya? Yang memantau siapa? Yang memantau adalah TLM. Apakah ini kontrolnya masuk? Apakah ini perlu diulang? Nggak mungkin robot berpikir ke situ, gitu kan? Kemudian tambah lagi kan teman-teman pengennya ada tambahan pekerjaan plebotomi. Plebotomi ada robot sekarang yang ngambil darah juga. Kira-kira pasien lebih senang diambil darah sama robot atau sama orang? Orang, sama orang. Sama orang kan? Itu. Nah, jadi artinya yang kita pikirkan adalah jangan kekhawatiran, tapi bagaimana kita melangkah selanjutnya untuk menghadapi kemajuan zaman. Itu yang harus kita pikirkan. Dan saya lihat teman-teman imatergi juga apa namanya berpikir yang sama. Bagaimana tidak sekedar menerima ilmu dari bangku kuliah saja. Salah satunya dengan mengadakan hal seperti ini. Ini kan juga teman-teman tidak terima di bangku kuliah kan, tapi di luar gitu. Sharing-sharing itu. Bagaimana? Iya, baik Pak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, kita menuju pertanyaan yang terakhir. Untuk pertanyaan yang terakhir, TLM itu sebenarnya medis atau medik, Pak? Dan pengeluaran hasil pemeriksaan COVID-19 itu berapa lama? Butuh waktu berapa lama untuk keluarin hasil pemeriksaan COVID-19-nya? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan pertama tadi terkait dengan nama ya. Memang rada susah ya kalau kita itu membahas nama itu antara medik, medis, medik, medis ya, oke. Terus apakah medik atau medis kan gitu? Kalau saya berpedomannya adalah dari Permenkes ya kan, dari Permenkes terkait dengan apa namanya tenaga ahli teknologi laboratorium medik, nomenklaturnya adalah ahli teknologi laboratorium medik ya, bukan medis. Kalau di Patelki ya, kalau saya berdasarkan Permenkesnya ya, nomenklaturnya adalah ahli teknologi laboratorium medik. Nah, kalau mungkin di penyebutan di tempat yang lain medis, saya kurang tahu, tapi kalau saya menggunakan pedomannya adalah Permenkes 36 tahun 2014 kalau tidak salah ya, terkait dengan tenaga kesehatan, terkait dengan ahli teknologi laboratorium medik. Nomenklaturnya kita di teknik biomedik. Jadi teknik biomedika ya, bukan teknik biomedisa gitu kan.
Dan juga sebenarnya kalau terkait nama nanti, kalau Pak Telki kemarin kan dari Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia, Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan Indonesia. Kemudian nomenklaturnya berubah jadi Medik, akhirnya Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Ini juga sempat menjadi perdebatan. Padahal Pak Telki itu K-nya dari kata kesehatan. Nah, apakah kita rubah karena kesehatan diganti medik berarti diganti M kan gitu, ya kan? Diganti M berarti nanti jadi Patelmi kan gitu. Nanti saya sampaikan ke teman-teman baik para telmi-telmi sekali, nah saya dilemparin nanti kan gitu. Nah, tapi alhamdulillah ada K-nya di situ, medik. Jadi Patelki tetap namanya Patelki tidak berubah jadi Patelmi kan gitu. Karena ada K-nya di situ. Bagaimana kalau nanti berubah jadi medis ya? Nah, ini jadi perdebatan lagi. Tapi kalau Pak Telki mengikuti anggaran dasar anggaran rumah tangga hasil dari Munas tahun 2016 itu mengikuti perubahan nomenklatur ahli teknologi laboratorium medik. Kemudian terkait hasil COVID-19 ini untuk yang apa? Yang rapid test atau yang PCR kan gitu ya? Saya jawab dua-duanya. Untuk yang rapid test bisa cepat ya, serologi ya, teman-teman sudah tahu bahwa rapid test itu cuma berapa menit gitu kan. Nah, kemudian untuk yang apa namanya PCR. Nah, PCR ini sebenarnya mulai dari ekstraksi, kemudian sampai ke dalam pembacaan ke PCR-nya itu bisa menghabiskan waktu dari pagi hingga sore harinya kan sebenarnya. Cuman di dalam pengeluaran hasilnya kan perlu ada validasi, kemudian ada beberapa hal persiapan dan sebagainya. Kalau dijanjikan hasilnya sekitar 3 sampai 5 hari ya kalau tidak salah itu hasilnya. Dan memang kenapa ada akhirnya bisa lebih dari 3 sampai 5 hari gitu kan? Ternyata kan juga karena keterbatasan laboratorium yang menyediakan pemeriksaan PCR ini. Jadi akhirnya apa? Banyak permintaan, jadi supply and demand-nya tidak seimbang, ya kan? Supply and demand tidak seimbang, maka ada terjadi antrian dan sebagainya. Sama saja seperti kira-kira kalau teman-teman belanja di supermarket berapa menit, itu kan tergantung ada antrian atau tidak. Kalau misalnya tidak ada antrian, maka teman-teman cepat. Kalau ada antrian, maka mengikuti antrian yang ada. Kalau secara antrian seperti itu, tapi secara teknis sebenarnya dikerjakan pagi, sore selesai. Tapi kan ada langkah-langkah selanjutnya. Ada persiapan sebelumnya, ada ekstraksinya. Kalau misalnya pasiennya tidak banyak, maka cepat. Kalau misalnya pasiennya banyak, ekstraksinya bisa 1 harian melakukan ekstraksi saja misalnya seperti itu. Dan terkait COVID-19 ini kan labnya juga kan harus BSL 3 gitu kan. Nah itu juga kan ada yang di tempatnya itu berbeda-beda. Untuk ekstraksi tempatnya berbeda, ya kan? Untuk pembacaan juga berbeda dan sebagainya. Gitu ya? Ya. Iya, Pak. Pertanyaan terakhir tadi telah dijawab dari pertanyaannya tuh dari teman kita Nita Gena Politeknik Bina Husada Kendari, Pak.